Kita punya mimpi yang kita inginkan. Aku pengen masuk di kafe. Aku ingin masuk psikologi. Yang terus menggambar dan juga membuat dunia aku versi gambaran aku sendiri. Dan aku sudah yakin kalau itu tujuan dari hidup aku. Aku ingin mengenal manusia, belajar tentang emosi, pikiran, dan juga mental seseorang. Semua berubah karena aku harus menguburkan mimpi itu. Bukan karena aku nggak mampu, tapi karena hanya satu alasan, yaitu aku nggak boleh keluar kota. Dan akhirnya aku masuk jurusan ilmu komunikasi. Suatu jurusan yang nggak pernah terlintas di benak aku. Tapi pada akhirnya aku masuk. Dan aku berkaca, aku tipe orang yang pendiam dan introvert. Dan di lingkup lingkungan ini, kebanyakan orang sangat amat bisa berbicara dengan lantang. Dan aku merasa aku tersesat di suatu tempat yang sangat asing. Ketika aku bilang ke orang tuaku, mereka menolak. Katanya psikologi bukanlah hal yang terbaik untukku. Jadi, prodi ilmu komunikasi adalah pilihan terakhir yang tersisa. Awalnya aku sedih, aku marah, aku kecewa, karena ini benar-benar tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Apakah selanjutnya aku akan bahagia jika hidupku masih diatur oleh banyak orang? Hari-hari pertama kuliah, aku merasa minder dengan teman-teman yang bisa berbicara dengan lancar di depan kelas. Sementara aku untuk ngomong aja tuh kayaknya suaraku lebih kecil dibandingkan suara hati yang dipenuhi dengan rasa takut. Setelah menjalani perkuliahan, sudah menjadi sebuah rutinitas dan semakin lama aku menyadari bahwa ternyata ada konektivitas loh antara passion yang aku suka yaitu gambar dengan jurusan yang awalnya aku ragukan untuk masuk. Bahwa ternyata jurusan ilmu komunikasi itu tidak hanya membahas dari cara bagaimana orang berbicara di hadapan publik atau di hadapan orang banyak, tapi juga mempelajari aspek-aspek apa saja yang mendukung komunikasi bisa berjalan dengan efektif dan juga baik. Dari situlah aku menyadari aku bisa menuangkannya ke dalam seni yang aku buat. Sehingga orang-orang jauh lebih peka dan jauh lebih menyadari dari segi komunikasi yang aku tuangkan ke dalam seni yang aku buat itu. Sehingga disinilah aku menyadari kalau ternyata aku masuk ilmu komunikasi nggak sejauh itu kok dari prodi yang dulu aku impikan. Saat masuk kuliah, semuanya benar-benar tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aku masih membayangkan apabila diri aku berada di prodi yang aku impikan. Di sini aku harus menjadi talkatif, berani, juga dekat dengan banyak orang yang bahkan sama sekali belum pernah aku kenal. Bahkan untuk menunjukkan kemampuan diri aku di depan kelas, itu pun aku juga belum berani. Lalu tugas solidar itu datang, dan tekanan kami pun semakin besar. Aku takut dan aku merasa berkali-kali overthinking. Sampai akhirnya datang dan dia bilang, coba deh kita latihan bareng. Akhirnya kita latihan dan dia bantu aku untuk latihan artikulasi, gestur, dan juga ngingetin aku cara pernapasan yang stabil di 5 detik. Lalu akhirnya tiba saatnya aku maju ke depan kelas. Dan ketika maju jujur aku masih ngerasa gugup. Tapi aku akhirnya beranikan diri aku untuk mulai berbicara. Akhirnya sih sebenarnya nggak sesempurna itu, tapi aku akhirnya bisa menyelesaikannya. Dan aku sadar ternyata komunikasi dan juga gambar itu masih dalam satu keluarga. Kita masih bisa bercerita lewat visual, lewat ekspresi, dan juga lewat desain yang kita buat. Lalu kita tuangkan komunikasinya sehingga masih ada keterkaitan di antara keduanya. Setelah aku sadar bahwa kita nggak cuma bisa bercerita lewat kata-kata, tapi juga bisa bercerita lewat visual. semua orang siap tampil, sementara aku hanya mencoba dan berusaha agar tidak mundur lagi. Di komunikasi ini juga aku belajar tentang memahami manusia, perilaku, pesan, dan cara orang berinteraksi. Bukankah itu apa yang aku cari di psikologi? Sekarang aku mulai ikut organisasi taekwondo. Dari situ aku mulai belajar untuk percaya diri berbicara sebagai salah satu pengurusnya. Aku mulai belajar untuk ikhlas menerima jurusan ini sepenuhnya. Tapi sedikit demi sedikit, aku mulai menyukai hidup yang sebelumnya tak pernah tergambarkan untuk jalan hidup aku selanjutnya. Mungkin ini bukan jalan impian aku, tapi ini merupakan jalan yang terbaik untuk hidup aku. Aku mulai dari bicara, mengambil peran penting, dan bahkan aku sempat menjadi MC di suatu acara. Karena saya sangat bangga, aku dapat berdiri di panggung, memberikan semangat kepada audiens, dan disambut dengan bangga oleh kedua orang tua. Mungkin ini bukan jurusan yang aku inginkan, akan tetapi ini adalah jurusan yang diridhoi oleh kedua orang tua. Karena aku paham bahwa ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Kini aku percaya bahwa jalan hidupku bisa dimulai dari tempat yang bahkan tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dan sekarang komunikasi bukanlah pilihan terakhirku, tapi ini adalah pilihanku sekarang. Dan akhirnya kami tahu bahwa sesuatu yang kami inginkan belum tentu yang terbaik untuk kami di masa depan. Dan sesuatu yang datang dengan cepat belum tentu tepat.
Dan kini kami menemukan ruang baru dalam diri kami, yaitu ruang untuk bertumbuh sebagai mahasiswi ilmu komunikasi. Dengan dua jalan yang berbeda, Tapi untuk mengarah kepada satu tujuan yang sama, yaitu menemukan diri kami sendiri.